I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Tujuan APE ini untuk menstimulus semua aspek perkembangan dan menumbuhkan rasa senang dan semangat belajar pada anak melalui alat permainan boneka edukasi dan alat pemutar bola dengan mengenalkan huruf vokal, mengenalkan warna, mengklasifikasikan bentuk, serta mengenalkan bilangan pada anak usia dini, yaitu usia 4-6 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Daud, sehat, cerdas, ceria. Nah, kami dari kelompok 18, saya Holidah Hanum, NIM 2418080 dan teman saya Naila Zulfa 2418054. Nah, kami akan mempresentasikan APE kami yang berjudul Boneka Edukasi dan APE Pemutar Bola. Nah, APE ini ada beberapa permainan. Yang pertama ada permainan. Yang kedua ada pengenalan panca indera, dan yang ketiga ini bisa digunakan untuk penyambutan anak ketika masuk kelas. APE mengenalkan huruf vokal kepada anak. Kemudian APE yang kelima mengenalkan bentuk geometri kepada anak. Kemudian yang ketujuh pemutar bola. Yang kedelapan praktek wudhu. Nah, bis. Nah, tempat anak, cara bermainnya anak disuruh mencari tempat berhentinya bis. Nah, misalkan Di terminal. Nah, sampai tujuan permainan ini adalah untuk melatih aspek perkembangan kognitif anak, yaitu dapat mengenal tempat-tempat pemberhentian alat transportasi. Nah, misalkan terminal untuk tempat berhentinya bus. Kemudian, stasiun untuk tempat pemberhentian kereta api. Nah, kemudian pelabuhan tempat untuk pemberhentian kapal. Nah, selain itu juga dapat melatih aspek perkembangan sosial emosi kepada anak karena melatih kesabaran pada anak usia dini. Nah, ini juga bisa diganti, misalkan mau tema diri sendiri atau yang lain, ininya bisa dirubah-rubah. Kemudian ini misalkan tema diri sendiri. Nah, anak disuruh meletakkan tempat-tempat misalkan mata. Nah, tempatnya mana? Nah, mengembangkan aspek kognitif, yaitu bisa mengenalkan alat-alat atau panca indera kepada anak. Kemudian bisa mengenalkan atau belajar menghitung kepada anak. Nah, mata ada berapa? Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2. Kemudian hidungnya ada berapa? Ada 1. Kemudian mulutnya ada berapa? Nah, 1. Kemudian bisa mengenalkan nilai perkembangan, menilai agama dan moral, misalkan mata ciptaan Allah. Nah, kemudian permainan yang ketiga ini bisa dilakukan ketika penyambutan anak di depan kelas, ketika mau masuk kelas. Nah, cara bermainnya yaitu, ketika anak datang mereka disuruh antri. Nah, ketika mau masuk kelas mereka disuruh memilih salah satu gambar di sini. Misalkan ada gambar jabat tangan, ada gambar tangan, tos, kemudian ada gambar love. Nah, misalkan anak tersebut memilih gambar love. Nah, seorang guru peluk anak tersebut. Nah, kemudian misalkan anak menyuruh memilih berjabat tangan, berarti guru dan anak memilih untuk berjabat tangan. Nah, permainan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek sosial emosi, yaitu menyenangkan hati anak sebelum mulai kegiatan. Nah, dan
mengajarkan anak untuk disiplin antri. Kemudian permainan yang keempat yaitu mengenalkan anak huruf vokal. Ada A, I, U, E, dan O. Nah, cara bermainnya yaitu, misalkan A dipasangkan dengan huruf ayam, Nah, yang binatang yang huruf depannya A, kemudian menyocokkan. Nah, misalkan huruf O dicocokkan dengan binatang yang huruf depannya O. Nah, caranya seperti ini. Nah, selain itu, anak juga bisa dikenalkan. Misalkan A dengan huruf binatang yang huruf depannya A, yaitu ayam. Misalkan ayam itu bunyinya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, cara berjalannya, kakinya ada berapa, hidupnya di mana, makanannya apa, dan sebagainya. Misalkan huruf O, binatang yang ada di huruf depannya huruf O, misalkan orang utan. Nah, bisa diajarkan kepada anak mengenalkan bahwa ada binatang yang harus dilindungi, yaitu orang utan. Selain itu, memperluas pengetahuan anak tentang binatang-binatang yang belum diketahui. Karena ini semua ada binatang peliharaan, ada binatang yang hidup di hutan, dan ada yang di gurun pasir, dan juga ada yang di udara. Nah, APE ini bisa digunakan untuk beberapa tema. Misalkan di sini mau diganti tema tanaman. Nah, bisa diganti benda-benda yang huruf depannya menggunakan huruf vokal tersebut. Permainan ini mengenalkan geometri kepada anak. Cara mainnya yaitu Anak disuruh atau mengklasifikasikan bentuk geometri. Nah, misalkan bentuk ini kan masih bercampur, ada geometri segitiga, persegi panjang, lingkaran. Nah, di sini yang lembar pertama anak disuruh mengelompokkan bentuk-bentuk segitiga. Misalkan, ayo coba Mbak Naila. Mana bentuk segitiga? Nah, ini. Selanjutnya yaitu bentuk persegi panjang. Segi 4. Ya, sini. Selanjutnya yaitu bentuk lingkaran. Kemudian ini juga berbentuk pohon. Kita bisa mengenalkan anak. Nah, di sini ada daun, ada batang, dan ada akar. Tujuan permainan ini yaitu supaya anak dapat mengklasifikasikan bentuk dan warna. Nah, selain itu juga dapat mengenal warna bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya yaitu cara mempraktekkan wudhu. Misalkan pertama niat. Ayo anak-anak kita baca niat wudhu. Coba bagaimana? Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil ashari fardholillahi ta'ala. Kemudian anak disuruh mengurutkan dan mempraktekkan gerakan wudhu dengan bimbingan guru. Misalkan membasuh lengan hingga pergelangan sampai seterusnya. Kemudian tujuan permainan ini yaitu untuk mengembangkan aspek motorik anak dan nilai agama moral. Kemudian yaitu yang terakhir permainan putar bola. Anak disuruh memutar bola ini sampai keluar bola berapa? Nah, dihitung. Ayo dihitung. Misalkan ini 1, 2. Lalu anak menjiplak bentuk angka 2. Nah, tentunya di sini kita memberitahu kepada anak-anak. Nah, ini namanya angka 2. Kemudian anak dapat mengecap angka 2.
Seperti itu. Tujuan permainan ini adalah untuk mengembangkan aspek kognitif kepada anak, yaitu mengenalkan angka kepada anak. Karena kalau dilakukan berulang-ulang, anak akan mengenal dengan sendirinya. Nah, kemudian juga dapat mengenalkan warna kepada anak. Misalnya bolanya warna apa saja? Ada warna merah, ada warna hijau. Nah, kemudian juga bisa mengenalkan bentuk bola. Yang presentasi dari kami semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.